Dan kita lebih banyak mengkampanyekan air hujan ini sebagai solusi air bersih saat ini dan ke depan. Itu murah, mudah, efektif, efisien, dan apakah masyarakat bisa menjangkaunya atau tidak gitu ya. Apakah awal mulanya Ibu mau mengolah atau memaksimalkan air hujan ini karena di sini kurang air, Bu? Oh tidak. Masih ingat nggak sih kemarin ada video yang beredar di mana di tempat daerah yang terkena musibah banjir, akhirnya masyarakatnya memanfaatkan air banjir, disaring, terus dicampur kopi sama teh supaya bisa diminum. Padahal kondisinya lagi hujan gede banget. Kepikiran nggak ya kalau kira-kira air hujannya mereka konsumsi aja gitu bisa langsung diminum atau dipakai buat beraktivitas lainnya. Terus pasti mikirnya bisa nggak ya air hujan langsung diminum? Bisa dong, bisa banget malah. Tuh, jawabannya bisa ternyata. Tapi emang selama ini Ibu pakai air hujan nih buat diminum atau buat kegiatan sehari-hari? Iya, buat minum itu kami menggunakan air hujan full gitu. Hah, Dan itu tahu bisa dari mana tuh, Bu? bisa begitu. Iya. Ya, kita lebih ke bicara secara sederhana ya. Kalau air hujan ini kan sumbernya dari langit nih. Tentu pengotornya jauh lebih sedikit daripada air tanah kita dong. Sebetulnya gitu. Sesederhana itu Sesederhana berpikirnya. itu. Iya. Karena Ibu saat ini tergabung dengan Komunitas Banyu Bening. Komunitas Banyu Bening, di mana komunitas ini memanfaatkan air hujan ya. Ya, dan kita lebih banyak mengkampanyekan air hujan ini sebagai solusi air bersih saat ini dan ke depan. Nah, pasti kan awal mulanya ada yang nge-trigger buat ngebentuk komunitas ini ya, Bu ya? Ya. Itu gimana tuh, cerita sedikit boleh? Sebetulnya secara sederhana begini, kenapa sih Indonesia dengan potensi yang luar biasa nih, potensi hujan yang luar biasa ini, tapi problema tentang air ini di Indonesia selalu sama setiap tahun. Pertama, ketika musim hujan di mana-mana banjir, longsor, genangan dan sebagainya. Sedangkan ketika musim kemarau tiba, itu yang kemarin banjir sekarang kurang air. Artinya bahwa kita ini sangat lemah di manajemen pengelolaan air ini, terutama memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Sementara kita ini punya dua musim kan ya, Bu ya, ada musim kemarau sama musim hujan. Apakah awal mulanya Ibu mau mengolah atau memaksimalkan air hujan ini karena di sini kurang air, Bu? Oh tidak, air sini melimpah. Justru karena melimpah. Justru karena melimpah kita juga harus menjaga melimpahnya air di tanah kita ini dengan salah satunya manfaatkan air hujan. Karena kita tahu bahwa air tanah ini tidak hanya untuk kita manusia tapi juga untuk makhluk Tuhan yang lain. Nih Mas Hafiz sendiri udah pernah minum air hujan belum sebelumnya? Dulu pasti pernah dong ya? Waktu kecil, ya? Karena saya juga tinggal di daerah yang sering kekeringan gitu ya. Sering minum air hujan gitu. Sering kan? Udah Dulu pernah, apalagi gitu kalau ya. suka naik gunung kan ya? Betul, apalagi kalau kita pecinta alam, suka di hutan, kita suka keterbatasan air itu pasti kita mau nggak mau kepaksa minum air hujan gitu ya. Nah, tapi kan Mas, kalau zaman dulu kita bisa memprediksi ya, bahkan dari zaman sekolah tuh kita selalu dikasih tahu musim hujan itu dari mulai bulan berber gitu ya. Kalau sekarang kan nggak terprediksi ya. Ini sebenarnya ada dampak perubahan iklim kan berarti ya Mas ya? Jadi gini, kita ini sudah memasuki zaman yang mengalami perubahan iklim gitu. Jadi perubahan iklim itu yang menyebabkan kemampuan kita dalam memprediksi informasi cuaca itu jadi agak kacau gitu. Nah, termasuk juga pola cuaca kita yang suka berubah-ubah. Ini yang menyebabkan kita mesti bersiasat atau bersikap pintar-pintar melakukan manajemen air. Air tadi. Termasuk bagaimana kita juga memanfaatkan potensi air hujan ini sebagai peluang yang perlu kita maksimalkan dalam menghadapi perubahan iklim, atau kita bisa sebut adaptasi perubahan iklim, Mbak. Nah, berarti kita harus punya strategi dong ya Mas ya untuk memanen si air hujan ini. Betul, memang kita butuh cara, butuh kita bilang manajemen air hujan gitu ya, dan butuh teknik-teknik untuk mengolah supaya air hujan itu layak diminum dan dipastikan aman karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Tapi emang seberapa parah sih Mas krisis air di Indonesia ini, air bersih ya terutama gitu? Karena kalau kita baru
sempat sering dengar berita, apalagi di Jakarta tuh katanya air bersih itu sudah lumayan terbatas gitu. Betul, jadi kita itu berada pada kondisi dan situasi di mana lebih sering itu distribusi air tidak merata. Oh, oke. Terus akses terhadap air juga tidak merata gitu. Kemampuan kita membeli air juga tidak merata gitu. Nah, distribusi geografis orang tinggal di mana juga itu mempengaruhi kemudahan dalam mendapatkan air gitu, Mbak Risa. Jadi memang pentingnya manajemen air, terutama tentu kita diberikan berkah dalam bisa memanen air hujan dengan gratis, itu menjadi kelebihan yang saya kira itu tidak terbatas di semua ruang gitu ya. Di semua ruang semua kita Sebenarnya bisa gitu. Karena di kita itu hujannya cukup tinggi, Mbak Lisa. Kita punya kalau orang bisa kita belajar klimatologi gitu ya. Itu ada pola curah hujan itu kita ada curah hujan yang ekuatorial, ada yang monsun, ada yang lokal gitu. Nah, ketiga-tiganya itu punya punya masa hujan gitu. Apalagi kalau yang ekuatorial tuh hampir setiap hari itu hujannya hampir tidak bisa dibedakan antara, perbedaannya tipis antara hujan musim kering dan musim kemarau gitu. Oh. Jadi ini sumber daya yang melimpah di Indonesia. Tapi kan berarti kalau buat memanen hujan, apalagi buat kita di rumah, ada strateginya dong Bu, ada cara-caranya nih. Oh tentu. Cara paling sederhana deh kalau kita di rumah gitu, misalnya Ya, buat mau panen air hujan. Ya, ini adalah salah satu upaya menjaga higienisnya air hujan mengingat kondisi lingkungan kita saat ini. Jadi yang paling penting adalah saat dan cara yang tepat. Nah, saat yang tepat itu seperti apa? Misalnya ketika pasca kemarau panjang harus dilewatkan dulu 1, 2, 3 kali hujan pertama. 1, 2, 3 kali hujan pertama dengan intensitas deras. Jadi kalau gerimis ya diabaikan saja. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah yakin atap itu bersih, tinggal kita siapkan wadah-wadah yang bersih. Hujan berikutnya kita lewatkan dulu juga. Yang kedua itu kita lewatkan lagi. Ketika udah yakin atap bersih nih Mbak, kemudian kita mau nampung, di saat nampung maka hujan berikutnya juga harus kita lewatkan dulu dong. Siapa tahu jeda antara hujan kemarin saat ini itu ada paparan. Jadi lewatkan dulu hujan berikutnya 5, 10 sampai 15 menit hujan pertama. Kita tahu dong wilayah kita masing-masing seberapa kreditnya lingkungan kita gitu. Baru kemudian kita tadah, kita endapkan, kita saring, simpen yang benar. Karena cara penyimpanan yang benar ini juga akan berpengaruh pada kualitas air hujan. Berarti kan Bu ada alat-alat atau ada sistem yang dipakai ya untuk memanen air ini, untuk menampung air hujan ini? Nah, kalau kami di komunitas Banyu Bening ini menggunakan 2 metode. Yang pertama metode manual, itu apa aja yang masyarakat itu punya wadahnya gitu. Yang penting nanti bersih, kemudian wadahnya tertutup. Kemudian yang kedua kita perkenalkan teknologi namanya teknologi instalasi sistem lumbung air hujan. Jadi bagaimana potensi seperti disampaikan Mas Afi, air hujan yang luar biasa ini harus kita tampung. Kemudian kita juga harus berpikir untuk buat lumbung ketika besok kemarau tiba. Sehingga sepanjang musim kita bisa manfaatkan air hujan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu Mbak Isa. Berarti kalau lumbung ini dia modelannya kalau yang kita familiar lah lumbung padi biasanya buat beras. Tapi kalau untuk air kurang lebih mirip, cuman alatnya aja beda gitu ya? Iya tentu begitu. Iya. Kalau gabah kan bocor-bocor nggak apa-apa. Kalau ini kan ini tentu harus tidak ada bocornya gitu. Tanpa bocor. Jadi kalau nanti soal sampai ke teknis, peralatannya ini kita menyesuaikan wilayah tempat kita masing-masing gitu. Jadi kita bisa menggunakan tandon, bisa menggunakan bangunan dari semen, kita bisa bikin gronteng, apa saja. Bahkan kalau kita memang belum punya kemampuan secara ekonomi, kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Ya? Misalnya ada galon-galon, kemudian ada jerigen, ada tampungan air yang kecil-kecil itu kita bersihkan, kita bisa manfaatkan untuk nyimpen ketika besok musim kemarau tiba. Gitu. Seberapa hemat sih Bu di rumah kalau menggunakan tampungan air hujan ini? Ya sangat hemat. Kita nggak berbayar kok airnya, kita gratis. Dari Allah yang Maha Kaya ya kan? Betul, kita manfaatkan potensi yang gratis, kemudian yang paling penting bagaimana kita bisa menghitungkan nih, hitung-hitungan manajemen, kembali ke soal manajemen. Balik lagi. Kami satu keluarga ini per hari butuh berapa sih? Kita kalikan kebutuhan 1 bulan. Contoh misalnya kami untuk masak, untuk minum per hari butuh 10 liter. Ini sebuah ilustrasi ya Mbak. Berarti 1 bulan saya butuh 300 liter air. Nah, kami estimasikan kemarau di Jawa misalnya 10 bulan gitu ya.
berapa sih yang harus saya simpen airnya? Oh berarti 300 kali 10. Kami harus nyimpen 3.000 liter air atau 3 kubik air gitu ya. Untuk kita bisa buka ketika besok kemarau tiba gitu. Nah, yang nanti untuk simpanan kemarau itu nggak boleh dibuka ketika musim hujan. Oh gitu. Iya, Jadi musim pakai- hujan nanti ada tempat tersendiri yang setiap saat kita dapat suplainya gitu. Nah, di teknologi itu sudah ada semuanya gitu, konsep-konsep itu. Tinggal kita mau kemana pun, udah nanti penuh dengan sendirinya. Kita punya lumbung airnya juga gitu. Ibu kenapa sih kepikiran tiba-tiba pengen mengelola air hujan ini? 1, potensi yang melimpah. 2, gratis. Itu pertama itu yang ya, paling gratis ya? gratis. Yang ketiga, kita nggak perlu lagi kok eksploitasi air tanah gitu. Setidaknya kita menjadi bagian yang memberi solusi, bukan bagian dari masalah, itu penting gitu. Kemudian yang keempat apa? Kita bisa memanajemen mengelola air hujan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa kita kemudian mengganggu makhluk lain dalam menggunakan air gitu. Setidaknya begitu Mbak, sesederhana begitu. Dan yang paling penting tadi disampaikan Mas Afi bahwa kita ini sudah di era perubahan iklim. Nah mestinya kita harus menyiapkan diri. Karena kita kan sulit diduga nih. Kadang hujan, kadang tidak. Nah itu pentingnya kita sudah harus memulai manajemen itu dengan baik. Kenapa kita berpikir untuk mengelola air hujan ini? Poin yang berikutnya paling penting juga adalah ketika kita mengeksploitasi air tanah dan kita tidak mengembalikan, itu yang bahaya Mbak. Dan kita tahu masyarakat kita ini untuk mengembalikan air tanah yang diambil ini masih sangat rendah kesadarannya. Nah dari itu kenapa kita nggak manfaatkan air hujan sehingga kita tidak menjadi bagian pemicu krisis air tanah ini gitu. Tapi benar ya Mas ya, maksudnya gini, masyarakat ini taunya hanya air dari tanah, terus kemudian ngambil tok nggak tahu mengembalikan. Nah mengembalikan, ini secara kesadaran sendiri memang belum ada ya Mas ya? Memang ini Atau pentingnya. ada tapi sedikit gitu? Pentingnya edukasi kepada masyarakat ya, bahwa ketika kita mengambil sesuatu dari alam, layaknya kita juga Harusnya mengembalikan ya. sesuatu dari alam. Jadi kan itu satu etika yang harus diajarkan gitu ya. Dan memang butuh sarana-sarana buat educate masyarakat gitu ya. Saya kira sekarang ini banyak masyarakat yang sudah terlibat dengan aksi-aksi konservasi air misalkan ya, bikin sumber resapan gitu ya. Tetapi ini perlu sesuatu yang masih perlu disuarakan terus-menerus gitu. Karena cakupannya juga belum begitu masif gitu Mbak Lisa. Jadi memang belum semuanya sadar ya. Betul. Apalagi kita secara pribadi kadang-kadang suka kurang mindful kalau menggunakan air bersih di rumah. Betul. Ya kan seringnya begitu. Tapi Bu sebenarnya masyarakat sendiri ada nggak sih penolakan kah atau reaksi masyarakat ketika mengajak untuk memanfaatkan air hujan ini? Yang namanya pro kontra itu mesti ya. Ada, tapi bagi kami yang pro juga mendukung kami, yang kontra pun mendukung kami. Juga. Jadi kontra ini kami melihatnya sesuatu yang positif. Artinya bahwa mungkin bahasa kami yang belum pas untuk mereka. Itu menjadikan kami belajar terus agar bahasa kami bisa diterima. Kemudian yang kedua, masyarakat kita selama ini yang terpikirkan hanyalah air tanah. Jadi seolah-olah sumber air lain itu tertutup gitu. Nah inilah yang namanya membuka kembali. Bicara air hujan ini kan soal mindset. Yang kita harus membuka mindset yang selama ini sudah begitu notice banget, sudah begitu terpikirnya itu hanya air tanah. Tiba-tiba dirubah untuk berpikir air hujan. Inilah pentingnya kemudian harus banyak contoh-contoh baik yang ada di masyarakat untuk bisa dilihat masyarakat yang lain gitu. Karena masyarakat kita itu hanya butuh satu contoh baik dalam rangka membuka krisis edukasi. Memang benar bahwa di masyarakat kita itu terjadi krisis edukasi. Pertama, kita masyarakat banyak yang nggak tahu sekarang kondisi seperti apa. Yang kedua, ketika ada masalah juga bingung cari solusi. Maka contoh-contoh baik ini menjadi penting. Kenapa kami kemudian membuka jaringan komunitas Banyu Bening itu dimanapun agar itu menjadi contoh baik di sekitarnya. Ada satu solusi yang masyarakat bisa meniru gitu Mbak Risa. Oh, tapi dampak yang paling kelihatan nih, pasti kan ada dampaknya dong setelah melakukan aksi ini ya. Dampak yang paling kelihatan nih di lapangan Bu. Oh banyak dampaknya yang paling kelihatan ya. Jadi ketika kita di daerah-daerah yang memang rentan air gitu ya, kira-kira akses air bersih yang sulit, kemudian ada sumbernya tapi tidak merata, tidak semua mendapat fasilitas itu tentu saja mereka sangat menerima welcome gitu ya. Tapi tentunya ini juga butuh kita effort yang tidak mudah juga, karena selama ini tahu mereka pemenuhan kebutuhan air bersih itu dari air tanah gitu. Dan mereka selalu berharap bahwa ini harus ada fasilitas dan sebagainya. Maka kita mengajak, yuk kamu bisa loh, mampu loh dengan mandiri, berdaya, dengan memanfaatkan dan mengelola ini. Maka contohnya begini itu.
Kami ada sebuah pengalaman yang menarik, Oh, Mbak. ada cerita sukses nih ya? Iya, ketika kami di sebuah kampung di perkampungan tengah laut, namanya Selangan Saiti. Jadi ketika kami datang waktu itu, kita ditolak, ya karena kita dianggap memberi harapan palsu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya pamali kalau minum air hujan itu bikin mati. Oh, kayak mitos-mitos gitu ya? Dan itu tentu kan kita butuh satu strategi yang jitu untuk mengajak mereka bisa minum air hujan kira-kira gitu. Nah, waktu itu kami datang hari pertama cuman minta air tepat situ, mereka juga nampung air hujan tapi bukan untuk konsumsi, Mbak. Kami minum, dilihat banyak orang hari kedua minum, hari ketiga minum, mereka kepo. Kemudian tanya, loh itu yang diminum kan air hujan dari kemarin, kok nggak mati? Malaikatnya belum datang, jawab saya gitu. Dan disitulah mereka pengen tahu. Akhirnya menyadari Nah, ya? kita masuk di situ. Jadi kami datang itu ditolak, kami pulang ditangisi seluruh masyarakat di Dermaga yang menangisi kami, Mbak. Oh, itu cerita sukses ya? Iya, betul. Dan itu tidak hanya satu tempat saja. Pernah suatu ketika Jogja pernah terkenal dengan satu demo terkait dengan pembangunan sebuah apartemen yang itu oleh masyarakat sekitar dianggap mengganggu air permukaan mereka gitu ya. Sehingga kami diundang waktu itu untuk memberi solusi. Narasumber pertama menyampaikan tentang riset kondisi air tanah di saat itu, kedua begitu. Di sesi terakhir saya, Mbak, gitu. Begitu saya berdiri dilemparlah saya botol kemasan. Dia bilang, "Mau bicara riset apa lagi?" gitu. Jawaban saya sederhana, "Bapak mohon izin, saya nggak tahu riset itu makanan dari apa," gitu. Terus bapaknya, "Oh, goblok banget nih orang," gitu. Ya, oke. Nah, kami datang hanya memberi solusi untuk Bapak tentang air Bapak. Tiba-tiba saya bilang, "Minumlah, Pak." Kami kemana-mana bawa air hujan, Mbak. Mereka minum, "Ini airnya enak sekali, air apa?" Di situ Allah itu mendukung, semesta itu mendukung hujan. Dan saya bilang, itu solusi Bapak. Dari air Dan hujan. ada cerita yang lain juga. Ketika bicara pro kontra ya, ketika waktu itu saya diminta ngisi seminar dengan 200 peserta. Dan di mana-mana saya kalau diadain narasumber itu, kenapa selalu terakhir, Mbak? Oh, karena kamu Untuk ganjal bang gitu ya kira-kira. Ketika di Terakhir. sesi pertama kedua 200 peserta utuh, Mbak. Dan ketika saya 1 menit 2 menit, di menit ketiga forum itu penuh kembali, tapi isinya adalah warga yang datang, penjual yang datang, karena kebetulan kami tempatnya di daerah wisata. Itu mereka datang. 2 orang ini 2 minggu kemudian membawa kampungnya ke tempat kami, yang 2 orang ini tadi. Karena saya berprinsip sederhana, campaign air hujan itu nggak mudah karena soal mindset. Tadi kan kalau ngomongin mindset ya, pasti kan kita juga ada hal-hal yang harus dimasukin ke kepala nih gitu kan. Pasti salah satunya adalah isme-isme dampak perubahan iklim sendiri nih, Mas. Betul, jadi dampak perubahan iklim ini kan salah satu yang mudah terlihat itu tiba-tiba di 1 tahun kita hujannya banyak sekali gitu ya. Tetapi di 1 tahun yang lain itu kering gitu ya. Ya kan jadi unpredictable kalau Iya, sekarang ya. iya, jadi unpredictable gitu, dan itu butuh satu cara supaya orang itu bisa mensiasati atau tetap hidup normal, tetapi dengan situasi yang seperti itu. Itulah pentingnya kita beradaptasi Dengan terhadap perubahan iklim. iklim itu gitu. Dan salah satu solusi adaptasi di bidang air ya bagaimana kita bisa mengolah air hujan sebagaimana Bu Ning tadi sampaikan. Jadi pintar-pintar kita bisa mengelola air hujan itu sebagai bagian dari strategi adaptasi kita gitu, Mbak Lisa. Kan bahkan kita dulu pernah, bahkan bukan dengar ya, tapi kita pernah melihat sendiri. Salah satunya adalah solusi pemerintah ketika musim kemarau cukup panjang akhirnya membuat hujan buatan ya, Mas. Hujan buatan itu boleh jadi sebagai satu solusi. Satu solusi, tapi solusi bukan itu solusi jangka panjang ya, Mas ya berarti. bukan solusi jangka panjang, tapi solusi itu harus dilihat itu murah, mudah, efektif, efisien, dan apakah masyarakat bisa menjangkaunya atau tidak gitu ya. Jadi boleh jadi pemerintah memberikan hujan buatan itu sebagai solusi skala besar. Skala Tetapi hujannya begitu turun, kita terus Ya udah. harus ditampung nggak gitu? Iya, Kan kita ngapain perlu nih? menampung, perlu mengolah, perlu di treatment gitu ya supaya itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, Mbak Risa. Jadi si perubahan iklim sebenarnya kalau
kita ngomongin data akan terlalu spesifik, tapi intinya nih Mas, sudah seburuk apa sih perubahan iklim dibanding beberapa tahun sebelumnya? Kalau kita lihat dampaknya yang sudah yang sekarang paling sering kelihatan. terjadi ya. Yang paling mudah saja dilihat itu di Jakarta kemarin banyak orang yang meninggal karena ketimpa pohon yang rubuh ya. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Kemudian kemarin kita lihat bencana di Aceh, Sumatera Barat dan di Sumatera Utara gitu ya. Itu adalah dampak dari perubahan iklim. Dulu sekali kita masih ingat ada siklon Seroja di NTT yang pengaruhnya juga besar. Di Yogyakarta, Jawa Tengah dulu ada siklon Dahlia gitu. Jadi ini dampak yang kita sudah tidak bisa abaikan gitu. Memang kita saatnya harus bersiasat menghadapi perubahan iklim, beradaptasi terhadap perubahan iklim gitu, Mbak. Jadi kalau si sumber air bersih Indonesia tuh sudah cukup kritis dong berarti saat ini? Dengan melihat kondisi saat ini ya? Sumber air boleh jadi banyak. Ada air laut, ada air hujan, ada air tanah, ada air sungai, air danau gitu ya. Tetapi kan soal air ini bukan hanya soal sumber, tetapi soal akses, soal kemudahan, tapi juga soal harga gitu ya. Kemudian soal kemampuan mengolahnya, soal mindset orang gitu. Jadi misalkan begini, boleh jadi air sungainya melimpah, tetapi air sungainya tidak layak minum. Jadi harus diolah, nggak bersih. Diolah butuh biaya gitu ya. Di daerah misalkan di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah gitu yang banyak area gambutnya itu, airnya kan banyak sekali, tapi air gambut. Kan kita tidak bisa konsumsi secara langsung air gambut itu gitu. Sementara kita punya berkah alam diberikan air hujan yang itu bisa diminum kapan saja dan itu kita bisa olah gitu. Yang kita bisa manfaatkan dengan maksimal gitu, Mbak. Skala 1 sampai 10. Seberapa krisiskah air di Indonesia, air bersih di Indonesia? Krisisnya bervariasi kalau ngomongin soal di Indonesia gitu, Mbak ya. Tetapi kalau kita mudah lihat di berita-berita, coba perhatikan nanti kalau pas waktu El Nino, itu sebagai indikator mana berita-berita yang muncul kekeringan itu bisa dijadikan indikator itu. Itu berarti segitu ya? Iya. Kalau menurut Mas Alfi sendiri berapa nih? Berapa deh nilainya? Kalau saya mungkin kasih nilai 7 ke 8 ya. 7 ke 8 ya? Yeah. Kalau orang kan ngeliat, masih di atas 5. Pasti mikirnya masih begitu. Tapi Bu, kalau kita ngomongin lagi soal air hujan, sebenarnya kan kalau apalagi terutama di daerah perkotaan, biasanya memaksimalkan air sungai kan? Ini sebenarnya lebih mudah mengelola air hujan atau air sungai sih sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih air hujan ya? Satu gratis, yang kedua dia kalau kita manajemen dengan baik ketersediaan selalu ada. Orang pumpnya juga kadang-kadang macet kan gitu. Yang ketiga semua orang bisa mengakses kok gitu. Dan gratis, ya murah tadi kan gratis. Yang keempat apa? Melimpah di mana-mana. Bahkan ketika nggak kita kelola yang terjadi apa gedangan di kota gitu. Nah bagaimana kalau ini kita kelola sehingga kita tidak memicu run off juga kan gitu. Nah ini kuncinya air hujan itu ya karena jatuh di mana-mana seperti filosofinya air hujan. Dia bisa diakses oleh siapapun dengan mudah. Nah yang jadi tantangan kita kan bagaimana meyakinkan mereka untuk mau memanen air hujan ini. Air hujan. Nah kalau ke hati sendiri nih Mas, gimana mendukung Banyu Bening ini untuk memaksimalkan air hujan ini, potensi air hujan ini? Satu, kenapa ke hati mendukung inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Banyu Bening yang dipimpin oleh Bu Ning ya. Ini adalah inisiatif terobosan yang dilakukan saat ini, di mana semua orang mindsetnya itu selalu berpikir air itu kebutuhannya ya dari air tanah, air pipa PDAM, atau air galon yang kemasan, yang kita beli gitu. Sementara kita punya solusi air hujan gitu, dan kemelimpahan air hujan ini sebagai salah satu cara yang menurut saya cukup jitu untuk kita menghadapi perubahan iklim gitu, Mbak Lisa. Ini sebenarnya salah satu solusi mudah dan juga jitu ya? Mudah, murah, dan jitu.
Dapat semua ya Mas ya. Tapi ada upaya nggak untuk menduplikasi cara panen air ini di tempat-tempat lain gitu dari Kehati sendiri? Kita tahun ini kita mendukung inisiatif dari Ibu Ning dan teman-teman itu dengan memberikan hibah untuk satu melakukan kajian kerentanan di bidang air, yang kedua menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di bidang air. Nah, dari kajian itu nanti kita akan melakukan replikasi kegiatan pemanenan air hujan di lokasi yang memang tantangan air hujan itu dan kebutuhan airnya menjadi persoalan gitu, Mbak. Dan salah satu lokasi yang kita rencanakan itu di Gunung Kidul, Bu. Iya, di Balong, Giri Sobong, Gunung Kidul, di mana akses mereka memang keterbatasan sekali dari akses air bersih gitu. Berarti sekarang udah mulai diduplikasi di tempat-tempat lain ya? Di Iya. desa-desa lain? Iya. Selain Gunung Kidul ada lagi tempat lain nggak Bu? Ya, sebetulnya ini sudah diduplikasi di banyak tempat ya, yang kebetulan didanai disupport oleh Kehati ini kita mulai dari Gunung Kidul, tapi dari komunitas Banyu Bening sendiri sudah mereplikasikan di beberapa wilayah di Jawa ini. Dari ujung timur ke barat itu masing-masing sudah ada titik-titik tertentu ya. Misalnya kalau di Jawa Timur itu ada di Surabaya, kemudian di Sidoarjo, Mojokerto. Kemarin yang kita kegiatan dengan BNI gitu ya. Kemudian ada dan BNPB tentunya, dan kita ada di mana? Probolinggo, Malang, di beberapa wilayah sudah ada. Pacitan. Kemudian di Jawa Tengah juga kita sudah beberapa lokasi gitu yang saya kalau menyebutkan satu persatu banyak. Sampai di barat, Bogor, Bandung itu kita sudah ada. Dan pulau lain ada ya? Pulau lain ada, kita di Merauke ada, kemudian di NTT pun kita ada. NTT sudah mulai ada ya? Ada ya, kemudian NTT ada di Sulawesi juga, ada di Kalimantan, di Sumatera, hanya belum merata. Inilah nanti saya butuh teman-teman, dukungan teman-teman terutama dari Kehati. Karena kita akan concern bahwa ini loh satu solusi yang sebetulnya masyarakat butuhkan saat ini. Masyarakat hanya butuh satu contoh baik yang kemudian mereka bisa untuk menduplikasi di wilayah masing-masing. Yang kebetulan hari ini juga kita akan diduplikasi nanti di Sekayung, Banyuasin. Kalau di daerah bencana nih Bu, daerah bencana hidrometeorologi, itu ada juga? Kita pernah dulu kegiatan ini di Cianjur sama di Semeru. Jadi harapannya sebetulnya ini pun bisa dilakukan di daerah bencana loh. Justru ketika di daerah bencana memanfaatkan air hujan ini banyak masalah yang terselesaikan. Karena air hujan itu cara penampungannya sederhana, mudah dilakukan asal kita punya wadah. Yang kedua, setidaknya kita juga meminimalkan sampah-sampah botol kemasan. Karena rata-rata di daerah bencana nanti pasca bencana sampah itu melimpah. Dan dengan air hujan ini kita meminimalkan sampah itu. Kemudian yang ketiga apa? Ini juga menjadi bagian untuk psikososial bagi penyintas bencana. Karena air ini memang air yang bersih ya, sehingga air ini bisa optimal masuk ke tubuh kita. Tapi yang paling penting, air hujan di daerah bencana bisa dimanfaatkan dengan ketersediaan wadah yang ada. Bukan berarti kita sulit, tapi harus ada inisiasi contoh yang baik memang. Dan itu sudah pernah kita contohkan di Cianjur, di Semeru. Dan semoga nanti di daerah bencana yang baru saja ada ini bisa segera terwujud juga. Nah berarti kan ada cara-cara komunitasnya nih untuk mengedukasi warga mengenai panen air hujan ini, caranya gimana nih Bu? Kita banyak caranya ya, tentu kita bermitra dengan banyak pihak itu satu. Kemudian yang kedua salah satunya dengan Kehati. Yang kedua kita memang selalu masif dengan media sosial kita, kegiatan-kegiatan kita masifkan dengan sosial media kita, dan ini tentu peran dari media itu luar biasa bagi kami. Jujur saja kami besar itu memang dari media kira-kira gitu. Jadi media itu memang masih satu sarana yang luar biasa optimal dalam kita campaign sebuah kegiatan atau sebuah terobosan-terobosan baru. Karena kami sering itu mendapat kunjungan misalnya. Kami kunjungan ini karena lihat TV misalnya. Kami kunjungan karena lihat TikTok kenapa yang FYP ini gitu. Nah ini artinya bahwa sosial media atau media baik itu media cetak maupun media elektronik itu masih optimal untuk campaign-campaign hal semacam ini. Kemudian yang ketiga apa strateginya? Harus kita membuat satu contoh-contoh baik, jadi role model di wilayah-wilayah tertentu yang memang ini urgent sekali bahwa itu harus dilakukan. Contoh baik itu jadi penting Mbak. Kita nggak usah terlalu banyak teori bahasanya gitu, tapi contoh baik, kemudian itu bisa dilihat, bisa dilakukan masyarakat, bisa diikuti, itu terpenting. Nah strategi-strategi itu tetap kita lakukan terus. Yang keempat, kita juga salah satu strateginya, kita punya event tahunan namanya Kenduri Banyudan yang kemarin kita juga dapat spotting dari Kehati, di mana kenduri ini kita bisa mengumpulkan semua pihak untuk mendengarkan sebuah
informasi tentang air hujan ini bahwa inilah air yang saat ini kita butuhkan. Seperti kemarin kita ada seminar nasional yang ada beberapa narasumber dari beberapa kampus ya, ada dari UGM, ada dari Universitas Muhammadiyah Bogor, ada dari UI, UIN Syarif Hidayatullah dan UPN Jogja, banyak kampus-kampus yang lain. Ini bagian meyakinkan bahwa ini loh, dunia kampus pun juga menyampaikan satu data yang baik bahwa air hujan itu baik-baik saja. Dan yang menariknya kembali ini juga BP POM saat ini juga sudah membuat buku pedoman standarisasi air hujan sebagai air baku dan air minum. Jadi mantap. artinya kita semua saatnya nih bareng-barengan nih. Cuma tinggal kita siapa melakukan apa itu saja gitu. Nah Mas, karena kita kan negara tropis ya Indonesia, berarti punya keuntungan tersendiri dong soal curah hujan ini. Betul, kita itu negara yang punya curah hujan tinggi ya, Mbak Lisa ya. Bahkan kalau tadi saya sampaikan ada daerah yang punya tipe hujan ekuatorial. Itu seperti di daerah Khatulistiwa itu Mbak itu ya. Kalau hujan ekuatorial tuh gimana tuh Mas? Hujan ekuatorial itu pola hujan yang tidak memiliki perbedaan tajam antara musim hujan dan kemarau. Oh, jadi hampir bisa kapan aja setiap bisa tahun hujan. tuh hujannya besar terus gitu. Oh, oke. Tidak seperti misalkan di Jawa, NTT gitu yang polanya monsun, itu antara musim hujan dan musim kemarau itu jedanya sangat Ada jedanya ya? Bukan jeda jaraknya, jenjangnya itu sangat tajam sekali gitu. Oh. Nah, di ekuatorial itu hujannya ada terus. Ada terus. Bahkan begitu di lokasi-lokasi di Kalimantan misalkan, itu yang menikmati air hujan begitu banyak, itu banyak daerah yang krisis air. Karena mereka itu terbatas pengetahuannya, kemudian dulu terbiasa memanfaatkan air sungai, tapi belakangan sungainya udah kotor. Mereka tinggal di daerah yang bergambut gitu ya, which is airnya itu tidak layak langsung bisa diminum gitu ya. Itu butuh solusi pengolahan air hujan ini gitu. Ini bayangin kalau udah satu Indonesia, udah banyak banget yang bisa mengelola dan juga memanen air hujan, ini pasti punya dampak bagus dong ke depannya, bener nggak Mas? Sekiranya dampak yang pengen kita lihat ke depan itu, kita nggak pengen ngelihat lagi tuh berita kekeringan itu memicu orang antrian panjang untuk ngambil air dari truk-truk tangki gitu ya. Sekiranya itu pemandangan yang selayaknya kita sudahi gitu. Harusnya sudah dengan ya. teknologi dan cara mengolah air hujan itu Mbak Elisa. Tapi kan selama ini masyarakat taunya apalagi air pump gitu ya, itu ngambil dari air sungai kan Bu, betul ya? Nah, air pump ini kan sumbernya banyak yang dari sungai, ada dari sumber mata air gitu ya. Tapi sumber-sumber air, mata air misalnya, kalau itu kapan airnya tidak dijaga dengan baik, yang awalnya surplus juga jadi rentan gitu. Kemudian sumber sungai, kita tahu sendiri nih, sungai kita ini juga sudah mulai kacau ya. Jadi ada yang sungai tidak airnya tidak rutin Mengalir, surplus tidak, gitu ya. Kemudian di samping itu paparan-paparan di sungai yang semakin banyak sehingga treatment untuk membuat air ini bersih juga butuh untuk kos yang panjang, kos yang banyak, waktu yang panjang. Kayak gitu Mbak. Makanya salah satu kenapa problem kita ketika kemarau banyak antrian orang antri air apa itu namanya? Tangki Air gitu. Kemudian ketika mereka musim penghujan ada banjir, ada genangan dan sebagainya, maka inilah pentingnya kita menyampaikan ini loh air hujan kita kelola dengan baik agar berita itu nggak terulang setiap tahun. Agar itu diselesaikan dari sumbernya. Dengan pentingnya membangun kesadaran masyarakat, ini yang aku butuhkan. Isu gratis, isu sehat. Isu sehat itu menjadi penting. Kemudian isu bahwa air ini berlimpah kok. Kalau kita mau jadi pahlawan, ya jadilah pahlawan untuk mengelola air hujan agar tidak menjadi problem, tidak jadi bencana gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita nih, terutama yang tinggal di perkotaan, apalagi kita masyarakat ibu kota yang memang setiap hari dicekokin dengan fakta-fakta bahwa polusi udara nggak bagus gitu ya. Ini air hujannya amankah untuk kita kelola dan kita konsumsi? Sangat aman. Aman. Saya sampaikan sekali lagi sangat aman. Bahkan berita-berita terkait dengan air hujan itu terpapar mikroplastik pun itu sangat aman. Karena nanti polutan-polutan udara ini akan terlarutkan kembali ke dalam tanah oleh hujan tadi. Maka pentingnya tadi standar operasional prosedur seperti apa sih saat tepat dan cara tepat. Karena nanti polutan-polutan udara ini akan diendapkan kembali ke dalam tanah. Indikatornya apa kalau kita masyarakat awam? Kita nafasnya jadi seger.
jadi beda, jadi lega. Itu artinya bahwa polutan udara ini sudah terlarutkan di dalam tanah kembali gitu. Jadi kalau sederhananya, kalau paparan apapun yang paparan di udara, orang kan di kota itu yang ditakutkan paparan udara nih, terlalu polutannya pekat, polusi pekat, itu bisa diselesaikan karena nanti air hujan itu mengendapkan kembali ke dalam tanah gitu. Dan itu hujan berikutnya sudah sangat aman. Kita bisa panen hujan dimanapun, di kota, di pesisir, di pegunungan, di desa. Tinggal nanti yang beda adalah saat dan cara yang tepat. Jadi sebaiknya lebih baik mana? Pakai air sungai atau air hujan, Ibu? Oh, kalau kami ya air hujan. Yang namanya air hujan itu kan sumbernya dari tanah, dari atas, Mbak. Dari atas. Tentu paparan atau kotorannya jauh lebih sedikit, apalagi kalau kita nampungnya sudah melalui standar-standar tadi. Nah, kalau air sungai ada apa aja tuh? Makanya kenapa di air hujan itu ya padatan yang terlarut di dalamnya sangat minim. Bahkan ketika hujan deras dengan petir yang menyambar itu bisa nol. Bisa benar-benar murni air itu. Kalau di dalam istilah kita namanya TDS ya, total dissolved salts. Jadi ya padatan yang terlarut di dalam air. Air hujan tadi kita tes hanya sekitar berapa? 5, ada yang 1 gitu ya. Nah sedangkan air tanah kita tadi lebih 100 semua. Karena memang paparannya ini kompleks gitu. Nah paparan yang kompleks ini juga akan menyebabkan kualitas air, klaster molekul kelompoknya ini jadi beda. Nah ini nanti akan berbeda juga ketika masuk di dalam tubuh kita, Mbak. Akan berdampak gitu. Nah kalau air sungai sendiri gimana, Mas? Kalau tadi bukan isu ya, tapi ada kabar bahwa udah, bukan tercemar sih istilahnya, tapi memang udah ada paparan-paparan dari air laut, betul ya? Jadi kondisinya Lisa, dua-duanya sebenarnya sumber air yang bisa kita manfaatkan ya, mau air hujan dan air sungai. Tetapi di saat ini itu banyak sungai-sungai kita itu yang mulai dia terintrusi oleh air laut yang semakin naik ke darat gitu. Contoh di Pontianak itu PDAM itu mengalami permasalahan pengolahan air karena sungainya atau tempat lokasi mereka menampung air buat diolah itu terpapar oleh air laut yang sudah mulai naik ke daratan gitu. Makanya tadi, jadi semi-semi payo dong, Mas? Ya akhirnya akan begitu, Bu. Karena Betul. nanti itu treatmentnya kan juga jadi beda gitu. Betul, itu yang menyebabkan ongkos untuk treatmentnya lain, kemudian waktu pengolahannya juga semakin lama gitu ya. Dan itu bisnis proses yang mahal gitu. Dan jangan lupa loh, Betul. Jakarta sendiri intrusi air lautnya susah sampai Jakarta Pusat. nah Betul. pas banget kita lagi ngomongin air hujan nih. Kalau gitu Ibu punya pesan gak sih buat kita, apalagi yang tadi nih tinggal di daerah Jakarta Pusat yang udah kena intrusif air laut? Nah, yuk kita kelola dan kita manfaatkan air hujan dengan sistem lumbung. Dengan kita bikin tampungan-tampungan sehingga nanti kita juga punya ketersediaan ketika kemarau tiba. Selanjutnya kita bisa olah dengan cara sederhana untuk meyakinkan banyak pihak bahwa air hujan ini juga diolah dengan teknologi namanya elektrolisa air. Di mana di teknologi ini air ini tidak difilter lagi karena pemfilterannya ada di penampungan, cara nampungnya. Dan di olahan lanjutan ini air hujan itu H2O itu dipecah menjadi air yang bermuatan hidrogen dan air yang bermuatan oksigen. Dan ingat di proses ini semua tanpa kimia. Tanpa kimia. Ini jadi harus natural. digarisbawahi. It's organic, guys. Jadi It's benar-benar organik. Nah, istimewa lagi olahan lanjutan ini juga nanti akan menghasilkan air yang kualitasnya jauh lebih bagus. Jadi air yang bisa diminum dan satunya air yang bisa peruntukannya untuk yang lain gitu. Jadi air asam ini bisa untuk luka, pengganti betadin, bisa untuk kumur-kumur ketika sakit gigi. Dan kalau Mbak Risa sakit hati juga bisa kok. Tinggal diguyur, mandi pakai air basah, air asam ya, air asam. Gitu. Dari Mas Afi sendiri nih Mas, pesen nih apalagi buat kita para anak muda, yang kayaknya kita wajib banget menjaga alam. Yuk belajar mulai memanfaatkan air hujan sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Dan mari teman-teman mulai lihat channel informasi media sosialnya dari komunitas Banyu Bening dan Kehati untuk terus belajar dan bisa mendalaminya, nanti bisa datang langsung ke tempatnya Ibu Ning di Sleman. Di Ya, Sleman, Yogyakarta. Jadi rubah dari sekarang bahwa air hujan itu bukan potensi bencana tapi potensi seluruh solusi air kita hari ini dan masa depan. Jadikan air hujan itu air yang menjaga masa depan kita.
Nah, makanya kita juga harus menjaga alam, jangan cuma ngambil dan merugikan. Ingat Mbak, jaga alam itu karena menjaga keberlangsungan kita sendiri, Kalau jaga manusia. alam juga ikutan jaga kita. Jangan sampai kayak istilah air susu dibalas air supply. Kita minum dulu. Nih teman-teman, kita minum air hujan, khususnya generasi muda. Yuk jadi generasi muda yang cerdas, smart, bahwa air hujan ini solusi buat kalian. Jadilah generasi muda yang berpikir maju ke depan, bukan menjadi bagian masalah. Oke. Jadilah solusi pintar beradaptasi perubahan iklim dengan memanen air hujan. Generasi cerdas, minumnya air hujan. Hujan.